终于恢复实力了吗？看来不仅伤势痊愈，还有这些精进。Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kota Horizon berdiri di pegunungan yang disebut Tianqing. Puluhan ribu kilometer jauhnya dari wilayah Sudut Hitam. Menjadi satu-satunya kota yang memiliki lubang cacing ke dataran tengah dalam radius ribuan kilometer, perkembangan kota Horizon ini tiada duanya. Dengan kecepatan binatang terbang, dibutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk mencapai pegunungan Tianqing dari wilayah Sudut Hitam. Namun kelompok Xiaoyan tidak punya pilihan lain dalam menghadapi masalah ini. Xinlan belum mencapai kelas Douwang. Bahkan jika dia baru saja mencapainya, akan sangat sulit untuk mendukung penerbangannya sampai ke kota Horizon. Lebih mudah mengendarai binatang bersayap daripada melakukan perjalanan sedikit dan berhenti berulang kali, meskipun ini akan menghabiskan lebih banyak waktu. Namun, begitu seseorang terbiasa, waktu beberapa hari bukanlah apa-apa. Dataran tengah benua berukuran sangat luas. Oleh karena itu, sebagian besar kota berskala besar di dataran tengah telah memasang apa yang disebut lubang cacing dan menggunakannya untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk bepergian. Para pembangun dari lubang cacing ini sebagian besar adalah ahli puncak atau leluhur yang berasal dari kota tersebut. Oleh karena itu, jika leluhur yang membangun lubang cacing milik klan tertentu, lubang cacing ini juga milik klan itu. Tentu saja, memiliki mesin transportasi umum adalah sesuatu yang bahkan klan yang sangat kuat tidak berani melakukannya sendiri. Meski begitu, masih ada beberapa klan yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Lagi pula, jika seseorang membukanya untuk umum, keuntungan yang didapat dari lubang cacing setiap tahun akan mencapai angka yang sangat menakutkan. Jumlah seperti itu cukup untuk mendukung seluruh klan. Oleh karena itu, kemunculan setiap lubang cacing di dataran tengah akan menarik mata merah dari sejumlah faksi yang tak terhitung jumlahnya. Namun selain beberapa klan atau sekte yang kuat, orang-orang yang tersisa hanya bisa menyaksikan dengan penuh rasa iri. Lagi pula tidak semua orang bisa mengundang seorang elit Douzun untuk menghabiskan banyak usaha untuk membangun lubang cacing. Oleh karena itu, lubang cacing mewakili kekayaan dan kekuatan di dataran tengah. Klan-klan yang bisa memiliki satu adalah faksi-faksi terkenal. Tentu saja, ini dengan pengecualian beberapa klan yang menikmati peninggalan dari leluhur mereka. Dataran tengah memang berbeda dari tempat lain. Lubang cacing, hal seperti ini tidak pernah ada di wilayah Sudut Hitam. Xiaoyan heran setelah mendengar cerita dari Xinlan tentang lubang cacing. Menghubungkan dua titik spasial yang jauh membutuhkan kontrol yang sangat tepat atas kekuatan spasial. Sangat sulit bagi siapapun selain elit Douzun untuk melakukannya. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Nada suaranya mengandung beberapa keterkejutan. Lubang cacing hanyalah salah satu dari spesialisasi dari dataran tengah. Setelah kakak laki-laki Xiaoyan tiba di sana, Anda akan dapat mengalaminya secara pribadi. Xinlan tersenyum saat berbicara kepada Xiaoyan. Siapa faksi kuat di dataran tengah? Tanya Xiaoyan. Faksi di dataran tengah terbagi. Saya hanya tahu beberapa faksi manusia dan saya tidak tahu banyak tentang suku, binatang sihir atau ras lain. Di dataran tengah, faksi manusia secara kasar dibagi menjadi satu aula, satu menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Ucap Xinlan. Xiaoyan perlahan mengulangi kata-kata ini di mulutnya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, menara yang satu ini harus mengacu pada menara pil kan? Tanya Xiaoyan. Ya, menara itu mengacu pada menara pil. Sedangkan untuk aula itu mengacu pada Hall of Soul. Xinlan menatap Xiaoyan dan berbicara dengan lembut.
Dia telah mendengar dari penato pertama dan menyebutkan bahwa Xiaoyan memiliki cukup dendam dengan Hall of Soul. Hall of Soul. Kata-kata sederhana ini langsung menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi gelap dan dingin. Niat membunuh yang tajam melintas dari matanya yang hitam pekat. Hall of Soul sangat misterius di dataran tengah. Orang biasa kesulitan bertemu dengan anggota Hall of Soul. Lupakan kantor pusatnya. Hanya ada sedikit orang yang tahu tentang beberapa cabangnya. Meskipun demikian, Hall of Soul masih bisa disejajarkan dengan Piltover. Ini cukup untuk mengetahui betapa menakutkan kekuatan tersembunyinya. Kakak Xiaoyan, saya tahu bahwa Anda memiliki cukup dendam dengan Hall of Soul. Namun demi keselamatan Anda, saya menyarankan Anda untuk bertahan dan mencapai titik di mana Anda benar-benar dapat melawannya. Bagaimanapun, bahkan Menara Pil tidak ingin dengan mudah melakukan kontak dengan Hall of Soul. Harus diketahui bahwa 3 kepala besar dari Menara Pil adalah ahli legendaris yang bisa masuk dalam 10 besar bahkan di dataran tengah. Meskipun demikian, ketiga kepala besar itu sangat takut pada kepala misterius Hall of Soul. Menurut beberapa rumor, 3 kepala besar Menara Pil pernah diam-diam bertukar pukulan dengan Hall of Soul. Tidak ada yang pernah mendengar tentang hasil pertukaran itu, ucap Xinlan menjelaskan. Dia diam-diam mengangguk menghadapi serangan Xinlan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Karena Hall of Soul memiliki akar yang dalam di dataran tengah, dia cepat atau lambat akan dapat mengikuti jejak mereka dan menarik semuanya. Tidak peduli seberapa kuat mereka, Xiaoyan tidak akan menunjukkan keraguan sedikit pun atau mundur. Bagaimana dengan 2 sekte, 3 lembah dan 4 pavilionnya? Tanya Xiaoyan. Kedua sekte itu adalah Sekte Langit yang Mendalam dan Sekte Bunga. Kedua sekte ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar di dataran tengah. Para ahli dalam sekte mereka sebanyak awan. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Menara Pil atau Hall of Soul, mereka adalah eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Sedangkan 3 lembah tersebut adalah Lembah Sungai Dingin, Lembah Suara, dan Lembah Api Pembakaran, ucap Xinlan. Lembah Api Pembakaran? Sudut mulut Xiaoyan bergerak tanpa sadar saat dia mendengar nama yang agak akrab ini. Itu adalah satu-satunya faksi yang dia tahu yang memiliki api surgawi. Selain itu, gerakan perubahan 3 api langit misterius adalah teknik rahasia dari faksi itu. Jika saya memiliki kesempatan, saya mungkin akan menuju ke lembah api pembakaran dan mencoba untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan 2 perubahan terakhir. Jika saya bisa, kekuatan saya akan meningkat pesat sekali lagi, ucap Xiaoyan dalam hati. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak terkalahkan di kelas Do Huang dengan hanya menggunakan perubahan pertama, perubahan 3 api langit misterius. Jika dia mendapatkan 2 perubahan lainnya, kemungkinan dia akan bisa menghadapi Douzong Elite bahkan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Xinlan secara alami tidak menyadari pikiran di hati Xiaoyan. Ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak biasa dalam ekspresinya, dia pikir karena lembah api pembakaran juga memiliki api surgawi. Segera dia buru-buru mengingatkan. Kakak Xiaoyan, api 9 naga petir di lembah api pembakaran telah lama disegel dengan sempurna oleh mereka selama beberapa generasi. Bahkan jika orang luar berhasil mendapatkannya setelah banyak usaha, akan sulit baginya untuk menggunakannya. Menyinggung faksi yang kuat untuk api surgawi itu adalah tindakan yang kurang bijaksana. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Tenang, meskipun saya membutuhkan api surgawi, itu belum mencapai titik di mana saya mengalami pikiran bodoh seperti itu," jawab Xiaoyan. Xinlan akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tidak ingin membawa Xiaoyan ke dataran tengah hanya untuk menyaksikan dia mendapatkan masalah tanpa alasan. Klannya mungkin memiliki beberapa kekuatan di dataran tengah, tapi itu tidak sampai pada tingkat di mana ia dapat memperlakukan faksi seperti Lembah Api Pembakaran sebagai faksi yang bukan apa-apa. 4 pavilion tersebut adalah Pavilion Bintang Jatuh, Pavilion 10.000 Pedang,
paviliun musim semi kuning, dan paviliun petir angin. Karena posisinya di dataran tengah, secara kebetulan membentuk persegi. Oleh karena itu disebut paviliun persegi. Kekuatan mereka serupa dan cukup kuat. Mereka bisa dianggap sebagai yang teratas, bahkan di antara faksi kelas atas di dataran tengah. Berusahalah untuk tidak menyinggung faksi-faksi ini yang telah saya sebutkan di dataran tengah di masa depan, ucap Xinlan mengingatkan dengan serius kepada Xiaoyan. Paviliun petir angin, ucap Xiaoyan. Nama akrab ini secara langsung menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi agak aneh. Dia ingat dengan jelas bahwa gerakan 3000 petir yang dia latih tampaknya merupakan teknik kemampuan tertinggi dari paviliun petir angin. Tentu saja faksi-faksi ini hanyalah sebagian dari mereka yang memiliki reputasi terbesar di dataran tengah. Namun, ada terlalu banyak naga dan harimau tersembunyi di tempat seperti dataran tengah ini. Beberapa faksi yang nampaknya relatif tidak diketahui mungkin menyembunyikan beberapa ahli utama di dalamnya. Oleh karena itu yang terbaik adalah sangat berhati-hati saat melakukan apapun di dataran tengah ini. Xinlan bertepuk tangan saat dia berbicara. Pengetahuan saya tentang golongan non-manusia sangat terbatas, namun kekuatan mereka sangatlah menakutkan. Tidak ada kekurangan faksi menakutkan yang bisa bersaing dengan Hall of Soul. Xinlan mengangkat alisnya saat dia berbicara sampai saat ini. Dia mengingatkan lagi. Oh ya, selain itu, jika Anda ingin membunuh binatang sihir di dataran tengah, sebaiknya Anda memastikan bahwa tidak ada suku di belakangnya. Jika ada, cobalah yang terbaik untuk membunuhnya tanpa ada yang tahu. Jika tidak, sangat mudah untuk mengundang pembalasan dari suku binatang sihir, ucap Xinlan mengingatkan lagi. Xiaoyan segera menyeka keringat dingin dari dahinya saat mendengar kata-kata ini. Bukankah dataran tengah terlalu misterius? Seseorang benar-benar harus menyelidiki latar belakang binatang sihir sebelum bisa membunuhnya. Hahaha, tentu saja tidak perlu melakukan ini jika itu adalah binatang sihir biasa. Apa yang saya maksud adalah binatang sihir yang dapat berbicara bahasa manusia dan memiliki kecerdasan. Selain itu ada juga suku binatang sihir yang kuat dan lemah, dan mereka terpecah belah. Dengan pengecualian dari beberapa keberadaan yang menakutkan, tidak ada yang akan terjadi jika Anda melakukan sesuatu dengan bersih. Xinlan menutup mulutnya dan tertawa saat melihat wajah Xiaoyan. Xiaoyan hanya menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia sekarang memiliki sedikit pengetahuan tentang faksi-faksi di dataran tengah. Dia langsung tersenyum. Tampaknya dataran tengah ini memang akan menjadi tempat yang sangat menarik. Jumlah ahli sebanyak awan dan faksi semuanya bercampur aduk. Tempat seperti ini cocok untuknya. Yang kuat memiliki jalannya sendiri. Hanya dengan temperamen dan pertempuran yang berulang-ulang, seseorang dapat menemukan esensi dari pertempuran. Kehidupan seperti itu yang dia inginkan. Setidaknya, dia tidak merasakan sedikit pun kekecewaan saat dia mendengar perkenalan Xinlan. Wajah Xinlan tiba-tiba menjadi riang saat Xiaoyan memuji wilayah itu di dalam hatinya. Dia menunjuk ke pegunungan yang tiba-tiba menonjol dari tanah dan dengan gembira mengucapkan, "Pegunungan Tianqing, kakak Xiaoyan, kita telah tiba," ucap Xinlan. Setelah mereka sampai di atas langit pegunungan, binatang bersayap bukan hanya punya mereka saja. Tapi, banyak binatang terbang berbentuk berbeda mengepakkan sayap mereka menuju ke bagian dalam lembah gunung. Sepanjang jalan beberapa binatang terbang dekat dengan kelompok Xiaoyan, memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas beberapa sosok manusia yang duduk di atas binatang terbang itu. Kesan pertama Xiaoyan dari seluruh pegunungan adalah matanya menjadi terbuka. Lagi pula bahkan di langit di atas wilayah sudut hitam, sulit untuk menemukan begitu banyak binatang terbang yang muncul pada saat bersamaan. Di tempat ini nampaknya binatang terbang adalah bentuk transportasi biasa. Namun sebagian besar, binatang terbang yang mereka lihat selama perjalanan mereka adalah monster peringkat 1 atau 2. Jarang ada keberadaan yang melebihi dari peringkat 3. Oleh karena itu, binatang terbang dari Xiaoyan ini menarik cukup banyak tatapan terkejut. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa hanya ada 4 orang pada binatang terbang sebesar itu. Tatapan terkejut itu mulai menunjukkan rasa iri tambahan. Cukup sulit untuk menemukan hewan terbang tingkat tinggi seperti binatang bersayap, kecuali jika itu adalah klan atau faksi
yang memiliki fondasi yang kaya. Memang layak menjadi kota paling makmur dalam 1000 kilometer. Xiaoyan tidak keberatan dengan tatapan iri itu. Mulutnya mengeluarkan desahan lembut saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Binatang bersayap mengeluarkan jeritan elang yang sangat besar sebelum segera mengepakkan sayapnya yang sangat besar dengan cepat terbang lebih dalam ke pegunungan. Binatang bersayap terbang selama lebih dari 10 menit atau lebih sebelum sebuah kota besar samar-samar muncul di balik tutupan puncak gunung hijau yang subur itu. Kota besar itu benar-benar terserap ke dalam mata Xiaoyan saat dia mendekat secara bertahap. Tatapannya dengan hati-hati mengamati ukuran kota saat dia tanpa sadar mengangguk sekali lagi. Binatang bersayap mendekat ke tanah saat Xiaoyan mengamati kota itu. Tepat ketika hendak memasuki langit kota, bagaimanapun sesosok tubuh bergegas dari gerbang kota. Itu segera berubah menjadi pria tua berjubah kuning. Orang tua berjubah kuning itu memiliki wajah yang cukup dingin dengan tegas. Sepasang sayap dauki mengepak di belakang punggungnya saat dia berdiri di depan jalur terbang binatang bersayap. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan bilang ini pertama kalinya kamu datang ke kota Horizon. Apakah kamu tidak tahu bahwa binatang terbang tidak diperbolehkan memasuki langit di atas kota?" Ucap pria berbaju kuning itu. Dengan jalur terbangnya diblokir, binatang bersayap menghentikan tubuhnya sambil mengeluarkan teriakan elang. Matanya yang besar mengandung aura yang ganas saat menatap pria tua berjubah kuning itu. "Ini memang pertama kalinya kami ke sini. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada begitu banyak aturan di kota Horizon ini," ucap Xiaoyan sambil melirik pria tua berjubah kuning. Seorang ahli Do Huang? Wajah pria tua berpakaian kuning berubah sedikit saat dia merasakan suara seperti guntur bergema di samping telinganya. Tatapannya dengan hati-hati melihat binatang bersayap itu. Segera dia agak terkejut menemukan bahwa selain satu orang, kekuatan dari 3 orang yang tersisa jauh melebihi dia. Terutama kekuatan wanita berpakaian putih itu. Perasaan tekanan yang diberikan dari tatapannya bahkan menyebabkan aliran dauki di tubuh pria berbaju kuning itu menjadi jauh lebih lamban. Kekuatan wanita ini sangat menakutkan. Hanya ada beberapa orang bahkan di dalam klan Luo yang bisa membuatku merasa seperti ini. Apa motif orang sekuat itu pergi ke kota Horizon saya? Beberapa gelombang naik di dalam hati pria tua berjubah kuning. Wajahnya bagaimanapun menjadi lebih hangat. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiaoyan dan berkata, "Teman ini memang aturan kota Horizon selama bertahun-tahun. Ada tempat khusus untuk memarkir binatang terbang yang dibangun oleh klan Luo kami untuk pendatang di pintu masuk kota," ucap pria itu. "Klan Luo? Kakak, ada banyak faksi di kota Horizon dan itu sangat kacau. Namun yang ada paling lama adalah klan Luo ini. Lubang cacing itu juga dimiliki oleh klan Luo. Ada leluhur di dalam klan Luo yang kekuatannya sekitar bintang 5 Douzong atau lebih. Dia yang terkuat di kota ini. Jika bukan karena keberadaan leluhur ini, kemungkinan klan Luo akan kesulitan mengendalikan lubang cacing ini selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, daging berlemak yang sangat menguntungkan ini ditonton oleh banyak orang dengan mata iri setiap hari." Xinlan dengan lembut menjelaskan di belakang Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata pria tua berjubah kuning itu. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tatapannya melihat pria tua itu. Kekuatannya hanyalah 2 bintang Douang atau lebih dan hampir tidak bisa dianggap seorang ahli. Alasan mereka tiba hanyalah untuk mempersingkat perjalanan mereka dengan menggunakan lubang cacing. Ia tidak ingin masalah lain terjadi karena hal lain. "Terima kasih banyak telah memberitahu kami. Selain itu saya ingin bertanya, di mana lubang cacing kota Horizon berada?" tanya Xiaoyan. "Teman-teman, kalian datang pada saat yang tidak menguntungkan. Lubang cacing saat ini sedang dalam pemeliharaan selama beberapa hari ini dan ditutup sementara. Namun para ahli klan saya mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Saya pikir itu akan segera dibuka lagi." Orang tua berpakaian kuning itu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan situasinya ketika dia mendengar ini. "Ditutup?" Xiaoyan mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata ini. Apakah keberuntungannya seburuk ini? Lalu Xiaoyan bertanya lagi, "Berapa lama waktu perbaikannya?" "Saya tidak terlalu yakin.
Seseorang belum pernah melihat tingkat keparahan masalah ketika harus memperbaiki lubang cacing. Lubang cacing di kota Horizon adalah sesuatu yang dibangun oleh leluhur klan Luo saya lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah digunakan selama bertahun-tahun, wajar saja jika ia memiliki banyak masalah. Kami meminta pengertian Anda. Jika sedikit dari Anda benar-benar ingin melewatinya, Anda dapat tinggal sementara selama beberapa hari di kota. Ini harus diperbaiki saat itu. Orang tua berjubah kuning takut meremehkan peri kecil, buru-buru menjawab ketika dia melihatnya membuka mulut. Selain itu, leluhur klan saya baru-baru ini merekrut beberapa elit Douzong untuk membantunya memperbaiki lubang cacing bersama. Jika Nona tertarik, kamu bisa menuju ke pusat kota di mana lubang cacing berada. Pria tua berjubah kuning itu sepertinya telah mengingat sesuatu setelah dia berbicara, dan dia dengan cepat menambahkan beberapa informasi lagi. Dokter peri kecil tidak berkomitmen pada kata-kata pria tua berjubah kuning itu. Dia secara acak menurunkan dagu seputih saljunya sebelum mengarahkan matanya yang cantik ke arah Xiaoyan. Ayo masuk kota dulu. Xiaoyan merenung sedikit sebelum segera menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah kuning. Dengan lambaian lengan bajunya, angin menyelimuti binatang bersayap dan dengan cepat mendaratkannya ke tanah. Pria tua berjubah kuning itu tertawa terbahak-bahak saat melihat kelompok Xiaoyan mendarat di tanah. Dia menghela nafas. Masalah dengan lubang cacing kali ini sangat besar. Jika tidak, dengan kemampuan leluhur, dia tidak perlu mengundang elit Douzong lainnya untuk bekerja dengannya. Tidak mudah untuk mempekerjakan orang-orang ini. Mereka tidak hanya memiliki sikap, tetapi hadiah yang ingin mereka peroleh sangat tinggi. Xiaoyan tidak menuju ke arah yang ditunjukkan lelaki tua berjubah kuning itu dan mendarat di tempat yang disebut titik persinggahan. Dia secara acak menemukan sebuah area di hutan di luar kota dan mendarat di sana. Kelompok Xiaoyan turun dari binatang bersayap. Dia memandang binatang itu yang merayap di tanah dan tersenyum saat dia memberikan perintah. Kembalilah. Seperti memahami kata-kata Xiaoyan, binatang itu menggunakan kepalanya yang besar untuk menggosok Xiaoyan beberapa kali. Segera setelah itu, ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan perlahan naik ke udara sebelum menghilang dengan cepat ke cakrawala. Xiaoyan juga menghembuskan nafas saat mengirim binatang bersayap dengan matanya. Dia melambaikan tangannya kepada dokter peri kecil dan yang lainnya, berbalik dan memimpin untuk berjalan ke kota Horizon. Xiaoyan, lubang cacing ditutup sementara. Apa yang harus kita lakukan? Tanya dokter peri kecil. Kita akan beristirahat dulu di kota untuk 1 malam dan menunggu untuk melihat apakah ada berita. Jika masih belum ada berita besok, kita akan menuju ke pusat kota untuk melihatnya. Xiaoyan berjalan perlahan dan berbicara sambil tersenyum. Orang-orang yang hadir secara alami tidak keberatan dengan kata-kata Xiaoyan, makanya mereka semua hanya mengangguk. Kelompok Xiaoyan secara acak menemukan penginapan yang lebih bersih setelah memasuki kota. Setelah itu mereka tinggal di dalamnya. Berita mengalir paling cepat di tempat seperti ini, tempat lalu lintas manusia berkumpul. Tempat seperti itu adalah cara paling nyaman dan tercepat untuk mengetahui apa yang terjadi di kota. Setelah dokter peri kecil dan yang lainnya masuk ke penginapan mereka masing-masing, Xiaoyan berjalan-jalan keluar dan berhasil mendapatkan beberapa informasi yang dia butuhkan. Itu seperti yang dijelaskan oleh lelaki tua berjubah kuning tadi. Saat ini, lubang cacing di kota Horizon telah ditutup. Terlebih lagi tampaknya masalah lubang cacing kali ini sangat besar. Bahkan leluhur klan Luo yang merupakan bintang 5 Douzong tidak dapat menyelesaikan masalah sekaligus. Oleh karena itu dia hanya bisa mengundang elit Douzong lainnya untuk membantunya. Namun, elit Douzong adalah keberadaan yang sangat langka, bahkan di kota Horizon. Selain itu, hubungan tempat ini sangat rumit. Apalagi masalah ini juga terkait dengan benda berharga seperti lubang cacing. Oleh karena itu, undangan leluhur klan Luo tidak banyak berpengaruh. Karena kurangnya tenaga kerja, masalah perbaikan lubang cacing untuk sementara ditangguhkan. Ini menyebabkan klan Luo merasakan sakit hati yang luar biasa. Sepertinya besok ada kebutuhan untuk pergi dan melihat-lihat. Menunda hal-hal dengan cara ini bukanlah hal yang baik. Xiaoyan di ruangan itu menahan pikiran ini saat dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi pelatihan hariannya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya.
Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.